Tidur adalah waktu bagi tubuh kita untuk beristirahat. Kita menganggapnya sebagai istirahat yang damai dari aktivitas sehari-hari. Namun, masalah kesehatan serius bisa terjadi bahkan saat kita tidur. Masalah ini adalah serangan jantung. Serangan jantung saat tidur sangat berbahaya. Berbahaya karena orang tersebut mungkin tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka mungkin mengira gejalanya hanyalah bagian dari mimpi buruk. Atau mereka mungkin tidak merasakan gejalanya sama sekali, karena mereka tidur nyenyak. Ini menjadikannya bahaya tersembunyi yang harus kita waspadai. Banyak orang terkejut mengetahui bahwa serangan jantung bisa terjadi di malam hari. Mereka sering mengaitkan serangan jantung dengan aktivitas siang hari yang penuh tekanan. Tapi kenyataannya, tubuh kita mengalami banyak perubahan selama tidur. Perubahan ini bisa memberi tekanan pada jantung. Bagi seseorang dengan masalah jantung yang sudah ada, tekanan ini bisa cukup untuk memicu serangan jantung. Keheningan malam bisa menyembunyikan keadaan darurat medis yang sangat nyata dan mendesak yang sedang terjadi. Penting bagi setiap orang untuk memahami bahwa risiko tidak hilang saat kita memejamkan mata. Bahayanya lebih besar karena orang tersebut sendirian dalam pengalamannya. Mereka tidak bisa dengan mudah meminta bantuan. Mereka mungkin terbangun merasa tidak enak badan, tetapi menganggapnya sebagai sesuatu yang kecil. Mereka mungkin mencoba tidur lagi, yang merupakan hal terburuk yang harus dilakukan. Penundaan dalam mendapatkan bantuan medis ini dapat menyebabkan kerusakan serius pada otot jantung. Dalam kasus terburuk, itu bisa berakibat fatal. Memahami bahwa ini bisa terjadi adalah langkah pertama untuk melindungi diri sendiri dan orang yang Anda cintai dari ancaman tersembunyi yang mengintai di jam-jam tenang malam hari ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendidik diri kita sendiri tentang kemungkinan ini. Kita tidak boleh takut tidur, tetapi kita harus menghargai kesehatan kita. Mengetahui bahwa serangan jantung bisa diam-diam dan bisa terjadi di malam hari membuat kita lebih siap. Kita bisa belajar tentang faktor risiko dan gejala halus yang mungkin muncul. Pengetahuan ini memberdayakan kita untuk bertindak cepat jika kita atau seseorang yang kita kenal mengalami tanda-tanda ini. Kesadaran adalah pertahanan terbaik kita terhadap bahaya tersembunyi serangan jantung yang menyerang saat kita paling rentan. Banyak orang berpikir seluruh tubuh mati untuk beristirahat selama tidur. Ini tidak sepenuhnya benar. Sementara otot-otot kita rileks dan pikiran kita melayang dalam mimpi, jantung kita terus bekerja sangat keras. Jantung adalah otot yang tidak pernah libur. Ia harus memompa darah terus-menerus ke setiap bagian tubuh kita. Darah ini membawa oksigen dan nutrisi yang penting bagi sel-sel kita untuk hidup. Bahkan saat Anda tidur paling nyenyak, jantung Anda berdetak, mengedarkan darah dan membuat Anda tetap hidup. Ini adalah pekerjaan yang konstan, tidak terlihat. Selama malam hari, tubuh Anda melewati berbagai tahap tidur. Setiap tahap memengaruhi tubuh Anda dengan cara yang berbeda. Misalnya, selama tahap tidur Rapid Eye Movement atau REM, kita dapat mengalami perubahan yang signifikan. Detak jantung Anda bisa meningkat dan tekanan darah Anda bisa naik. Pernapasan Anda juga bisa menjadi lebih cepat dan tidak teratur. Perubahan ini menuntut lebih banyak pekerjaan dari jantung Anda. Ini seperti sesi latihan kecil yang terjadi saat Anda sama sekali tidak sadar. Dan bagi jantung yang sudah lemah, ini bisa menjadi periode stres tinggi. Detak jantung dan tekanan darah Anda tidak tetap sama sepanjang malam. Mereka secara alami naik turun. Biasanya selama tidur nyenyak, mereka lebih rendah daripada saat Anda terjaga. Ini memberi jantung waktu untuk pulih. Namun, saat pagi menjelang, tubuh Anda mulai bersiap untuk bangun. Hormon seperti adrenalin dapat dilepaskan, yang menyebabkan tekanan darah dan detak jantung naik. Lonjakan pagi hari ini adalah waktu yang umum bagi serangan jantung untuk terjadi, karena jantung tiba-tiba diminta untuk bekerja jauh lebih keras setelah periode istirahat relatif. Jadi, meskipun tidur sangat penting untuk kesehatan kita secara keseluruhan dan untuk memperbaiki tubuh kita, itu bukan periode istirahat total untuk sistem kardiovaskular kita. Jantung Anda selalu bertugas, menanggapi kebutuhan tubuh. Apakah Anda sedang berlari maraton atau bermimpi di tempat tidur Anda? Memahami ini membantu kita menghargai bahwa kondisi untuk serangan jantung dapat berkembang kapan saja, siang atau malam. Kita harus menjaga jantung kita 24 jam sehari, karena pekerjaannya tidak pernah berhenti, bahkan untuk sesaat.
Beberapa faktor penting dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami serangan jantung, terutama saat tidur. Salah satu yang terbesar adalah penyakit arteri koroner, yang melibatkan penyumbatan arteri. Arteri seperti pipa yang membawa darah ke otot jantung. Seiring waktu, zat lemak yang disebut plak dapat menumpuk di dalam pipa ini, membuatnya menyempit dan keras. Ini disebut aterosklerosis. Jika sepotong plak ini pecah, gumpalan darah dapat terbentuk dan sepenuhnya menyumbat arteri. Ini menghentikan aliran darah ke otot jantung, menyebabkan serangan jantung. Proses ini dapat terjadi kapan saja, termasuk saat Anda tidur. Faktor risiko utama lainnya adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Tekanan darah tinggi berarti jantung Anda harus bekerja jauh lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh Anda. Pekerjaan ekstra yang konstan ini dapat membuat otot jantung menjadi tebal dan kaku. Seiring waktu, ini melemahkan jantung. Selama tidur, tekanan darah biasanya turun. Tetapi bagi penderita hipertensi, penurunan ini mungkin tidak terjadi, atau tekanan darah mereka bahkan mungkin naik selama tahap tidur tertentu. Tekanan yang berkelanjutan ini memberi tekanan besar pada jantung dan pembuluh darah, meningkatkan risiko serangan jantung terjadi di malam hari. Gangguan irama jantung, yang dikenal sebagai aritmia, juga merupakan risiko yang signifikan. Aritmia adalah ketika jantung berdetak terlalu cepat, terlalu lambat, atau dengan pola yang tidak teratur. Detak jantung yang tidak teratur ini dapat mencegah jantung memompa darah secara efektif. Beberapa aritmia bisa lebih berbahaya di malam hari ketika aktivitas sistem saraf tubuh berubah. Irama yang tidak stabil dapat menyebabkan pembentukan gumpalan darah atau memberi tekanan parah pada otot jantung, yang pada akhirnya dapat memicu serangan jantung saat orang tersebut sama sekali tidak sadar dan tidur nyenyak. Akhirnya, faktor risiko yang sangat penting dan sering diabaikan adalah sleep apnea. Sleep apnea adalah kondisi di mana pernapasan seseorang berulang kali berhenti dan dimulai selama tidur. Ketika pernapasan berhenti, kadar oksigen dalam darah turun tajam. Penurunan oksigen yang tiba-tiba ini memberi sinyal kepada tubuh untuk panik. Ini melepaskan hormon stres, yang menyebabkan tekanan darah melonjak dan jantung berdetak lebih cepat. Siklus berhenti bernapas, penurunan oksigen, dan lonjakan hormon stres ini yang terjadi berkali-kali di malam hari, memberi tekanan yang sangat besar pada jantung dan merupakan pemicu utama serangan jantung di malam hari. Sangat penting untuk mengetahui gejala serangan jantung yang bisa terjadi saat tidur. Terkadang, gejalanya cukup kuat untuk membangunkan Anda. Anda mungkin terbangun tiba-tiba merasakan tekanan kuat, sesak, atau nyeri seperti diremas di tengah dada Anda. Nyeri ini juga bisa menyebar ke lengan, punggung, leher, rahang, atau perut Anda. Tanda umum lainnya adalah terbangun dengan keringat dingin, meskipun ruangan tidak panas. Anda mungkin juga merasa sangat mual atau pusing. Ini adalah tanda-tanda klasik serangan jantung yang tidak boleh diabaikan, terutama jika mereka membangunkan Anda. Gejala lain mungkin lebih halus dan lebih mudah diabaikan. Misalnya, Anda mungkin terbangun karena perasaan sesak napas yang parah secara tiba-tiba. Anda mungkin merasa tidak bisa mendapatkan cukup udara, hampir seperti Anda tercekik. Tanda lain bisa terbangun dengan perasaan cemas yang intens atau firasat buruk tanpa alasan yang jelas. Anda juga mungkin mengalami kelelahan ekstrem yang tidak dapat dijelaskan. Jika Anda terbangun merasa lebih lelah daripada saat Anda tidur, dan ini dikombinasikan dengan gejala lain, itu bisa menjadi tanda bahwa jantung Anda dalam kesulitan. Mengenali tanda-tanda ini hanyalah langkah pertama. Hal terpenting yang harus dilakukan adalah mengambil tindakan segera. Jangan mencoba menganalisis gejala atau menunggu mereka hilang. Jangan membuat kesalahan dengan berpikir itu hanya gangguan pencernaan atau mimpi buruk dan mencoba tidur lagi. Serangan jantung adalah keadaan darurat medis, di mana setiap detik sangat berarti. Menunda pengobatan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otot jantung Anda, atau bahkan kematian. Semakin cepat Anda mendapatkan bantuan medis, semakin baik peluang Anda untuk pulih sepenuhnya. Jika Anda terbangun dengan salah satu gejala ini, atau jika Anda melihat orang lain mengalaminya, Anda harus segera memanggil bantuan medis darurat. Jangan mencoba mengemudi sendiri ke rumah sakit. Panggil ambulans. Petugas medis darurat dapat memulai perawatan penyelamat jiwa dalam perjalanan ke rumah sakit. Sambil menunggu bantuan tiba, sebaiknya duduk dalam posisi yang nyaman dan cobalah untuk tetap setenang mungkin.
Ingat, mengetahui tanda-tanda dan bertindak cepat adalah hal paling kuat yang dapat Anda lakukan untuk mencegah komplikasi serius dan menyelamatkan nyawa.